Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayo ikhwah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku seislam, seiman, seaqidah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita cintai, yang mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah selalu berikan keberkahan yang banyak, karena sebagai wasilah di dalam memahami agamanya, sebagai wasilah di dalam tentu memperjuangkan, mendakwahkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga sebagai perjuangan kita dalam meniti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya, akidahnya, ketauhidannya dan jalan agama beliau alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia dan kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dalam urusan kita, dalam keduniaan kita, terutama istiqomah kita di dalam agama Allah dan juga mahabbah kita, loyalitas kita kepada teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini tentunya alhamdulillah kita diberikan hidayah amal atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taqarrub ilallah bi wasilati talabil ilmi. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu, dengan tafakuh fid din, memahami agamanya, terlebih di dalam memahami akidah, pondasi keimanan. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan dinukil di dalam buku Siyar A'lami Nubala, ketika ditanya kepada beliau, ma afdalul a'mal, jadi amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling baik? Beliau menjawab, al ilmu, ya, jadi ilmu, karena tidak ada yang tidak butuh kepada ilmu. Artinya dalam perkara dunia pun ada ilmunya, apalagi dalam urusan agama, dalam urusan akidah, tentu itu lebih diharuskan lagi ya ada ilmunya. Baik jamaah, insyaallah sampai menjelang waktu Isya kita akan meneruskan pembahasan tentang masalah akidah, pondasi keimanan sekaligus manhaj agama Allah Subhanahu wa taala, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini perjuangan kita di dalam meniti akidah yang benar, agama yang benar, melalui referensi atau buku-buku para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita ambil berupa referensi Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin ya di Raziyain. Baik, kita masih menyisakan ya penyempurnaan di bab yang belum kita selesaikan, tentang permasalahan sikap Ahlus Sunnah terhadap kabair dzunub. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap pelaku dosa besar ya. Nah, sekarang kita masuk khulasatul bab. Jadi ini penyempurna dari bab tersebut, ringkasan bab yang terakhir. Silakan habiskan ya, fadhol saya. Kita dengarkan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, khulasatul babi al-khariju wal mu'tazilatu yaquluna innal murtakibal kabirati kafirun yakhruju minal millatil islami yukhrijuna minal millatil islami wa yastahiluna damahu wa malahu wa huwa mukhalladun finnari. Wal murji'atu yaquluna innahu mu'minun kamilul imani wa huwa fil jannati wa haula ihtaju binususil wa'idi wa haula ihtaju binususil wa'di fahum ahlu sunnat ahlu zaygin wa dhalalin wal qa'idatu anna ahla zaygi wa dhalali
yu'akhiduna bi ba'din nususi wa yatrukuna al-akhara. Fa khariju wal mu'tazilatu akhadhu bi nususil wa'idi lakinnahum aghmadu a'yunahum min nususil wa'di wal murji'atu akhadhu bi nususil wa'di wa aghmadu a'yunahum min nususil wa'idi fa akhadhu bi ba'din nususi wa tarakul ba'dal akhara wa hadha alamatul zaygi wa hum annahum ya'khuduna bi mutasyabihi wa yatrukuna al hukma. Qala Allah Ta'ala huwallazi muhkam wa yatrukuna al muhkama wa yatrukuna al muhkama. Qala Allah Ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سورة الإمران. وثبت في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فأحذرهم. Baik, alas. Ringkas ya jamaah, sekaligus kita murojaah terkait bab-bab sebelumnya. Jadi dalam permasalahan iman bagi pelaku dosa besar di sini ada empat sekte. Ada Khawarij, Mu'tazilah, kemudian nanti masuk pula Murji'ah, dan yang terakhir Ahlussunnah. Kita murojaah agar kita paham gitu nanti ketika di luaran sana ya terkait kasus keimanan tersebut. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah itu memiliki hukum yang sama, bahwa pelaku dosa besar dengan segala macamnya versi mereka kafir, keluar dari agama Islam ya. Nah, Khawarij dan Mu'tazilah semuanya sama. Jadi sama, nggak ada yang beda. Bedanya hanya di mana? Di poin kalau Mu'tazilah itu imannya hilang tapi tidak kafir, cuma kekal di neraka. Aneh sih ya, aneh. Jadi tetap itu dihukumi kafir oleh Mu'tazilah. Dan di dalam pemikiran Khawarij itu dihalalkan darahnya ya. Kemudian juga hartanya dihalalkan, artinya boleh diambil, dan juga kekal di neraka. Intinya Khawarij dan Mu'tazilah menghukumi bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Ngeri ya jamaah. Coba kalau isu-isu di luaran sana. Ini kan nggak disinggung. Yang disinggung kan nih, hati-hati pengajian ini main kupar kafir saja. Loh, siapa yang main kafir kan? Kan nggak ada ya isu kayak gitu. Kita ngaji kan enggak ya? Nggak sampai serampangan itu ya. Jadi itu tuduhan saja, padahal lihat tuh ada Khawarij dan Mu'tazilah yang memang secara akidah mereka benar-benar menghukumi kafir bagi pelaku dosa besar. Tapi kita lihat Ahlussunnah, Salafiyun nggak kayak gitu kok. Berarti kan ini hanya tuduhan saja, terkena hasutan saja. Padahal enggak, ya cuma kan bedanya coba kalau mau duduk ngaji bareng gitu kan. Dalam masalah pengkafiran pun kan ada metodenya, ada rule-nya, nggak serampangan, betul-betul bener-bener rule-nya itu bener-bener sedetail mungkin gitu untuk menjatuhkan vonis bahwa orang ini bukan seorang muslim. Itu pun sangat hati-hati juga ya, nggak sembarangan dilakukan oleh pakar-pakar yang memang itu sudah tidak diragukan lagi, sekaliber ulama besar. Jadi lihat bagaimana sikap Ahlussunnah, Salaful Ummah ya, begitu hati-hati di dalam masalah ini. Adapun Murji'ah memang tidak mengkafirkan, hanya saja pelaku dosa besar bagi mereka itu imannya tetap sempurna. Paham ya? Imannya tetap sempurna. Kalau kasusnya kekufuran pun sama, kan ngeri gitu. Ngeri aja. Jadi mereka nggak punya marwah di dalam masalah menilai pelaku dosa besar, baik itu dosa besarnya ataupun kufurnya. Jadi bagi mereka ya selagi hatinya mengimani tentang Allah nggak masalah gitu, mau melakukan dosa
apapun. Tetap ini adalah hal yang sangat riskan di dalam masalah agama dan akidah juga. Kenapa? Karena mereka semuanya mengambil nas sebagian-sebagian. Jadi nas itu kita berbicara Quran dan hadis. Mereka mengambil nas dari yang sifatnya wa'id saja, ancaman saja. Pelaku zina begini, pelaku riba begini. Sementara nas-nas yang berhubungan dengan kebaikan mereka abaikan. Lalu di sisi lain seperti Murji'ah, mereka mengambil nas-nas yang sifatnya kebaikan saja tanpa mengambil nas-nas yang sifatnya ancaman. Jadi Ahlussunnah berada di tengah-tengah, ya, mengambil nas wa'id dan mengamalkan juga nas dari kebaikan. Itulah yang disebutnya wasatiyah, pertengahan dari kelompok-kelompok yang ada. Dan beliau pun membawakan kaidah, ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi di dalam menjelaskan tentang akidah Rajiyain, bahwa pelaku penyimpangan, orang yang menyimpang dan orang yang memang sesat itu mereka mengambil dari nas-nas yang sifatnya sebagian dan meninggalkan sebagian, mengambil yang ancaman meninggalkan yang baiknya, mengambil yang baik meninggalkan yang ancaman. Inilah Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun mereka tutup mata dari nas-nas yang berupa kebaikan, sedangkan Murji'ah juga sama, ya, mereka mengambil nas-nas yang sifatnya janji Allah berupa kebaikan, tapi mereka tutup mata dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memang nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaku penyimpangan, pelaku kesesatan, mereka salah di dalam mengambil sikap ketika menafsirkan firman Allah ataupun ketika menentukan suatu hukum. Dalam surat Ali Imran ayat 7, Allah taala mengatakan, jadi mereka mengambil ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih sedangkan meninggalkan yang muhkam. Bedanya nih dalam usul tafsir jamaah, muhkam itu adalah ayat yang jelas, gamblang, langsung kita pahami seketika itu juga, paham, jelas. Nah, itu namanya muhkam, hukumnya bisa lah kita pahami langsung. Tapi mutasyabih tidak seperti muhkam, bukan berarti tidak bisa dipahami, tapi perlu pendalaman, perlu orang yang rasih, yang kuat dalam ilmunya. Dan memang ada orang yang memahami tentang ayat-ayat mutasyabih, ulama-ulama yang memang memiliki akidah yang lurus, pendalaman ilmu yang kuat, baru menguak dari menafsirkan tentang ayat-ayat mutasyabih, seperti tentang sifat-sifat Allah. Itu kan nggak bisa langsung dipahami, jadi perlu penjelasan. Nah, orang yang tipikalnya nyimpang terus, ya, belok terus ataupun minggir terus bahasa kitanya, mereka seneng sama yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam. Nah, itu Allah Ta'ala menjelaskan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dan dia yang menurunkan kepadamu kitab, diantaranya ada ayat yang jelas, gamblang, muhkam, dan juga yang sifatnya mutasyabihat, yang memang perlu pendalaman lagi di dalam memahaminya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun, kata Allah, dan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, ada penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wilih, mereka mencari fitnah dan mereka mencari-cari dari takwilnya. Nah, ini jamaah, ya. Dan juga dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari bahwasanya idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu, kata Nabi, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih tadi, artinya tanpa compare dulu, ya, sama ulama-ulama gitu. Faulaika alladzina samallahu fahzarhum, itulah orang-orang yang memang Allah namakan. Jadi hatinya ada masalah, kemudian juga adanya penyimpangan, maka hati-hati jamaah. Itu. Jadi ayat mutasyabih ini perlu ulama-ulama rujukannya yang memang kuat juga. Wallahu ta'ala. Baik, ditutup. Sekarang sikap Ahlussunnah, silakan. Nah, summa Syekh rahimahullahu ta'ala wa hadallahu ahla sunnati wal jama'ati ilal haqqi fa'amilu binususil wa'di wa binususil wa'idi fakhudhu nususal wa'idi allati istadala biha al-khawariju
فصفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا مذهبهم وخذوا نصوص الوعد التي احتجها بها المرجئة فصفعوا بها وجوه الخوارج فأبطلوا مذهبهم فبطل مذهب الخوارج بأدلة المرجئة وبطل مذهب المرجئة بأدلة الخوارج وعمل أهل السنة بنصوص من جانبين فأخذوا نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج وقالوا هذه حق وهي دليل على أن الكبيرة تضعف الإيمان وتؤثر فيه لكنهم لا يكفروا بذلك بدليل نصوص الوعد وخذوا نصوص الوعد التي استدل بها المرجئة على أن الكبائر لا تقتضي على الإيمان بالمرات ولا يكفر صاحبها ولا يكفر صاحبها ولكنها تؤثر في الإيمان بدليل نصوص الوعيد. Naam. Nah sekarang lihat masuk nih Ahlus Sunnah wal Jamaah, mudah-mudahan kita di dalamnya. Ahlus Sunnah tentu mengamalkan, memahami, menerapkan dari nas yang sifatnya wa'id, ancaman. Jadi seakan-akan mengambil dari dalilnya siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, paham? Ngambil nih. Lalu menampar juga dari kondisi yang sifatnya mana? Murji'ah, yang tidak mengamalkan dalil wa'id. Jadi Ahlus Sunnah mengamalkan kedua-duanya sehingga berada di tengah-tengah tersebut. Artinya mereka bersikap pertengahan, dan tentunya kalau bersikap pertengahan tidak serampangan ya di dalam menghukumi seseorang, enggak boleh jamaah. Jadi Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan yang namanya hukum ponis kayak gitu itu haknya Allah. Coba bayangin aja, nggak sembarangan bilang itu kafir, bahaya itu haknya Allah jamaah ya. Dan berat ulama pun untuk memponis demikian, kecuali kalau memang itu sudah ada pakar dan mahkamah syariah yang nanti bisa gitu kan menjatuhkan ponis demikian. Inilah ya sikap Ahlus Sunnah, jadi mengambil dari nas-nas keduanya sehingga bertolak belakang dengan tiga kelompok tadi, baik Khawarij, Mu'tazilah dan juga dari Murji'ah. Paham ya sampai di sini? Jadi jamaah harus petakan dulu. Di sini ada 4 mazhab, maksudnya 4 kelompok, ada Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah serta Ahlus Sunnah. Penyimpangannya di mana nih? Ya. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah itu pelaku dosa besar kafir. Sementara Murji'ah pelaku dosa besar tetap imannya sempurna. Tapi Ahlus Sunnah tidak demikian ya. Bagi pelaku dosa besar imannya rendah, imannya turun, imannya berkurang, tapi tidak menghukumi itu kafir, tidak memastikan itu kafir. Dan kalaupun meninggal dalam keadaan demikian, husnuzonnya dia ada amalan yang mungkin bisa menghapus dari dosa besarnya, bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan juga bisa diampuni oleh Allah dengan sebab yang lainnya. Sementara permasalahannya karena tidak benar dalam mengambil sikap. Khawarij dan Mu'tazilah dia hanya mengamalkan nas berupa ancaman saja. Murji'ah hanya mengamalkan nas dari kebaikan saja. Sementara Ahlus Sunnah dua-duanya diambil. Begitu jamaah ya. Baik. Penutupnya silakan. Fakharaja madhabu ahli sunnati safiyan naqiyan min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igon lisyaribina. Wa ma'na qawlihi wa ahlul kabairi fi masyiatillahi ya'ni tahta masyiatillahi naqulu la najzimu bi annahum yu'addabuna aw la yu'addabuna fa innana la nadri an hada fa amruhu ila Allahi azza wa jalla wa dalilu ala annahum fi masyiatillahi qaulullahi tabaraka wa ta'ala
innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wallahu ta'ala khassa wa 'alaqa syirka bi annahu la yughfaru wa 'alaqa ma dunahu 'ala masyiati. Fa ahlul kaba'iri idza matu min ghairi taubatin laqullaha min ghairi taubatin fa hadza amruhum ila Allah. Wa minhum may yaghfirullaha lahu wa minhum ma la yaghfiru lahu wa minhum man yu'adzibu. Wa hadza ila Allah azza wa jal qad yaghfirullahu lahu li ahli al-kaba'iri bitauhidi wal imani wal islami wa qad yu'adzabu sahibal kabirati wa qad yaslamu min adabi bisababi adabil qabri fayaslamu min adabi fil akhirati min ahwali wa syada'idi wa qad yu'adzibu fin nari lakinnahu la yukhalladu fiha walihada qala rahimahullahu wala nakfuru ahlal kiblati fala nukaffiru ahlal kiblati bidunubihim ahlul kiblati kama sabaqa man shala ila kiblati wa tajaha ila kiblati fi salati waltazama bi ahkamil islami fi zahiri thumma fa'ala kabiratan la nukaffiruhu fala naqulu innahu kafirun bal nakilu sarairahum ila Allahi azza wa jal sarairu la ya'lamu biha illa Allahu azza wa jal. Baik, selesai ya jamaah. Terakhir nih, baru nih sikap Ahlussunnah terhadap pelaku dosa besar. Jadi Ahlussunnah ini keluar ya bagaikan air yang jernih, air yang bersih di antara darah dan kotoran sehingga melahirkan susu yang murni untuk orang-orang yang minum. Maka ketika perkataan dari dua imam ini wa ahlul kabair fi masyiatillah, jadi pelaku dosa besar itu ada dalam kehendak Allah, ada dalam masyiahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya itu ada di bawah kemauan Allah, ada di bawah kehendak Allah, dan kita tidak mengklaimnya secara pasti bahwasanya mereka diazab ataupun tidak diazab, enggak, karena kita enggak tahu yang demikian. Gini maksudnya jamaah, ada orang dosa besar belum bertobat, dia meninggal, kita nggak boleh diazab, belum, jangan katakan kayak gitu walaupun memang kita tahu dia belum bertobat ya, karena ada hal lain mungkin ya yang memang Allah mengampuninya, maka urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil kenapa mereka ada dalam masyiahnya Allah atas kehendaknya Allah, lain lagi ya. Kalau misalnya musyrik ataupun pelaku syirik besar meninggal tapi belum tobat, nah ini baru ya urusannya berat. Tapi kalau pelaku dosa besar meninggal belum tobat, nah ada di dalam masyiahnya Allah. Sampai Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tuh jamaah, artinya yang belum bertobat sebelum matinya ini belum bertobat dari kesyirikannya, nah ini riskan. Ulama mengatakan jumhur maksudnya syirik besar, ini jumhur ulama ya, syirik besar. Tapi bukan berarti syirik kecil hare-hare, bahaya, ini juga riskan. Ada ulama juga yang mengatakan syirik kecil pun masuk karena ini hukumnya umum ya. Kalau kita berdalil dengan kaidah-kaidah alfaz ini, an masdariyah jatuh setelah nafi, tuh la yaghfiru itu nafi, ada huruf la-nya. An masdariyahnya an yusroka, jadi kalau ditakwil innallaha la yaghfiru isyrokan bih, jadi maksudnya umum, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Tapi jumhur syirik besar ya, tapi bagaimanapun mau kecil mau besar tetap itu menjadi bahaya ya untuk kita semua. Dan Allah wa yaghfiru maduna zalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu meskipun itu belum bertobat ketika dia meninggalnya. Lihat jamaah,
Ya, bagaimana Allah mengkhususkan dan mengkaitkan antara dosa syirik tidak akan diampuni ketika belum bertobat. Tapi Allah mengkaitkan dosa selain syirik itu ada dalam masyiahnya Allah, ada dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaku dosa besar kalau meninggal sebelum bertobat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa tobat, kembalinya urusannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka ada yang Allah ampuni, dari mereka juga ada yang memang Allah nggak ampuni. Berarti dari mereka ada yang diazab, dari mereka pun ada yang tidak diazab. Inilah ya kenapa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengampuni pelaku dosa besar dari kalangan bertauhid yang memiliki iman dan Islam. Meskipun mereka adalah pelaku dosa besar, ada biji keimanan dan ketauhidan, selamat dari azab tersebut. Dengan sebab apa? Bisa jadi azab kubur. Azab kuburnya berat sehingga meringankan atau diampuni nantinya. Ya, dari ganas-ganasnya kengerian dari apa? Dari akhiratnya sudah diringankan di dalam azab kubur. Bisa jadi diazab tapi enggak kekal di neraka. Ada yang kayak gitu ya. Sehingga apa? Inilah perkataan dua imam itu, kita tidak mengkafirkan ahlul kiblah, artinya umat Islam yang memang mengarah sholat itu kepada kiblat. Begitu jamaah. Pokoknya yang berkaitan dengan syara'ir, artinya yang berkaitan dengan zat sesuatu yang memang tidak nampak. Makanya beliau katakan kan fala naqulu innahu kafirun. Kita enggak mengatakan itu kafir. Bal naqilu sarairuhum ilallah. Kita serahkan, kita pasrahkan yang enggak terlihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hal-hal yang tidak terlihat itu hanya Allah yang tahu. Kan ada yaumatu belas sarair, hari di mana yang enggak nampak itu dinampakkan nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sama, kita hukumi zahirnya saja. Jangan menghukumi hati orang, enggak bisa ya jamaah. Ya. Lo enggak ikhlas. Jangan kayak gitu. Emang tahu seseorang ikhlas enggaknya? Haji ria ya. Gitu kan. Enggak bisa kayak gitu. Ya umpamanya, emang tahu hati seseorang ria atau enggak? Ya enggak, serahin aja sama Allah. Kita melihat orang itu hukum zahirnya aja, gitu ya jamaah. Dalam ini pun sama. Ya, ini kan hal yang memang tidak terlihat gitu. Ya udah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Tapi selesai sudah ya jamaah, mudah-mudahan ini memiliki sikap kita pelaku dosa besar, tidak serampangan ya, sehingga ini menjawab hal-hal yang tidak baik ya di luaran sana. Siapa yang bilang kayak gitu kan? Ya kita ngaji lihat. Enggak kan, justru Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah yang memang serampangan gitu kan di dalam menghukumi kaidah ini. Kalau tidak kan, kalau kita Ahlussunnah mudah-mudahan tidak demikian. Nah, baik, kita masuk kepada bab yang baru ya jamaah sampai menunggu waktu Isya. Ini bab yang berkaitan dengan ulil amri, penguasa, ulatul amr ya, para pemimpin. Dan ini pun menjadi salah satu akidah Islam, manhaj yang benar. Terkadang apa ya bahasanya, kalau dikaitkan dengan realita terkadang hati ini nggak nerima juga ya, terkadang gitu. Makanya kita benar-benar harus berilmu tuh di sini agar manhaj kita benar, apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang memang merusak kebijakan, merusak keadaan kita, sehingga celotehan yang keluar dari lidah kita, tidak ada mendoakan ataupun tidak ada istilahnya memuji atau yang lain sebagainya, sehingga lepas saja. Karena apa? Berhubungan dengan kehidupan gitu, karena berhubungan dengan masalah dunia, kebijakan dan lain sebagainya. Bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Baik jamaah, betul sih. Iqra. Summa Syekh rahimahullahu taala wa nuqimu fardal jihadi wal haji ma'aimatil muslimina fi kulli dahrin wa zamanin wala naral huruja 'ala al-a'immati wal kitali fi fitnati. Iqra syarah, tafadhal. Syarhu ay na'taqidu fardal jihadi wal haji ma'a a'immatil muslimina fi kulli dahrin wa zamanin sawa'un kanu abrara aw fujjaran fajir. Fa'aqidatu ahli sunnati wal jamaati adamul huruji alal wulatil umuri bima'asi wa iqamatil haji wal jihadi ma imamil muslimina wal khalifati wa ra'isul dawlati wa la yazuzul huruju ala
waliyil amri bima'asi inda ahli sunnati wal jamaati, bal yajibu sam'u wa ta'atu lahu fi ta'atillahi azza wa jal wa fil umuri mubahati, wa amal ma'asiyu fala yuta'u fiha ahadun. Fa ahlu sunnati wal jamaati yarawna annahu la yazuzul huruju ala wulatil umuri bima'asi, fa idza fa'ala waliyul amri ma'siyatan aw kabiratan fala yazuzul huruju alaihi li inkari hadhil ma'siyati, walakinna nasihatu takunu mabdhulatan min ahlil halli wal aqdi wa min ahlil ilmi wa ahlil basirati, fayuqadimuna nasihata bi uslubi munasibin liwulatil umuri. Fa in qabilu falhamdulillah, fa in lam yaqbalu faqad adannasu ma alaihim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu alaikum umura'u wa tarawna atharatan. Qalu ya Rasulullah, fama yasna'u man adraka dzaka minna? Qala adul haqqo alladhi alaikum wa sallallahu alladhi lakum. Qala li ansari satalqawna ba'di usratan fasbiru hatta talqawni alal haudi. Nah, ini terakhir ya jamaah, terkait masalah wulatul umur ya, pemimpin. Pemimpin kalau sudah jadi, mau formatnya bagaimanapun udah, itu kita baiat. Maksud baiat ini bukan lagi bentuknya kayak gini ya, tapi baiat itu kita terima ya. Jangan kemarin nomor 2 menang, mungah, nah jangan. Kalau udah jadi udah, ya enggak? Iya, kan sampai ribut itu. Pokoknya mau formatnya bagaimanapun, mau itu dengan pemilu, mau itu dengan yang dulu kan waktu di zamannya ke belakang kan anggota dewan aja ya di pusat yang milih, mau itu kudeta langsung, kalau sudah jadi gitu ya, udah kita taati aja. Mau kudeta loh, ya enggak? Tahu kudeta bagaimana? Angkat senjata gitu umpamanya, geser langsung jadi itu yang kudeta, terima udah. Coba mau bagaimanapun musyawarah gitu kan, jadi udah kita taati aja. Selagi memang dalam ketaatan kita taati, dalam perkara yang mubah gitu, pajak bayar pajak ya walaupun pahit kan sifatnya, udah aja ya. Memang ya kalau nggak bayar pajak gimana nih, udah tahun kan nunggak terus ini ya di Samsat Pararino, ya bayar dong. Itu bagian ya taat juga. Kalau nggak bayar pajak udah lihat aja susah nanti di jalan ya, hawanya nggak enak gitu. Apalagi dalam perkara ketaatan. Kecuali dalam perkara maksiat, jangan. Misalnya kebijakan pelarangan pakai jilbab, nggak bisa, jangan diturutin umpamanya ya. Ataupun mentabani atau memberikan hukum bolehnya kaum muslimin memberikan selamat kepada orang kafir atas hari raya agama, nggak bisa, itu nggak kita terima gitu, nggak usah diturutin. Tapi ketika dalam perkara yang mubah taat, oke, jamaah ya, samina wa ata'na. Jadi ya begini ya, arahan dari Rasul tidak sampai istilahnya benar-benar terjadi hal yang chaos itu. Apa chaos itu? Chaos apa chaos sih? Chaos ya, chaos gitu kan. Tidak demikian jamaah. Baik, kita tegakkan kewajiban jihad dan haji bersama para pemimpin kaum muslimin di setiap waktu dan zaman, dan kita tidak berpandangan keluar dari para pemimpin dan juga tidak memerangi dalam konteks kemungkaran. Lihat jamaah ya, jihad haji ya udah sama waliul amr, meskipun itu fajir bermaksiat ya baik alhamdulillah, dan nggak boleh keluar. Nah, keluar di sini apa sih jamaah? Keluar dari pemimpin, keluar dari wulatul umur. Yang paling signifikan itu angkat senjata itu ya, kalau punya power, atau memberontak sama aja sih, kudeta, separatis, itu keluar dari pemimpin. Paham ya?
Paham ya? Kayak tetangga kayak gitulah gitu kan. Kalau kita paling minimalnya apa sih? Nyinyir paling juga. Aing bensin geus naik deui gitu kan. Kamari ge can lila naik deh, naik nanti tengah puting dia gitu kan masalahnya. Ya nggak ketahuan gitu. Coba kalau naiknya tuh dikasih tahu, udah nimbun dulu gitu kan istilahnya. Kemudian dan lain sebagainya dah. Kayak gitu. Kita kan mungkin yang keluar seperti itu karena nggak sabar gitu kan, nggak ada istilahnya ya mau gimana lagi, ya udah diem aja lah. Ya harga-harga mahal gitu kan dan lain sebagainya. Nah yang keluar dari kepemimpinan itu angkat senjata, perang, kudeta, separatis. Kalau demonstrasi gimana? Oh demo gitu kan, demo damai kan gitu kan, demonya damai ini gitu. Kira-kira gimana tuh? Jangan, nggak usah lah, ya nggak usah gitu. Ini demo kan, walaupun bagaimanapun fatwa ulama kibar ya ikhwah, demo sekalipun damai, sekalipun diizinkan, tetap jangan ya. Saya bin Bas, Utsaimin, nggak, jangan kayak gitu, udah ya mau bagaimanapun udah nggak usah ya. Kita nanti ada jalur tersendiri kalau memang ada hal yang tidak baik gitu. Makanya kan disebutkan di sini nanti berperan ahlul hali wal akdi, itu bukan orang kaleng-kaleng. Ahlul hali wal akdi itu pakar ulama yang nantinya mendekati mereka dalam meluruskan pandangan-pandangan yang tidak baik. Ya, kalau di kita kan nggak tahu ya, ya mungkin nanti ada menteri agama kali ya, ada ketua MUI yang nanti penyampai aspirasinya. Kalau mungkin di sana ya negara Islam sana penasehatnya ya, wah kalau penasehatnya sekelas ulama besar ya bisa ya diarahkan gitu. Itu pun hanya menasehati. Kadang-kadang kalau nggak diturutkan ya udah, ya sudah cukup lah. Terserah itu mau nurut atau enggak, yang penting saya sudah meluruskan gitu, sudah menasihati. Jadi bukan orang-orang kayak kita maju bawa plang, bawa bendera, ya bawa baliho gitu kan, bukan kayak gitu. Itu kan yang namanya muzaharat atau demo itu bibit-bibit khawarij jamaah, nggak baik. Dulu pernah kayak gini pun terkena apa provokator, tumpah darah, perang dan lain sebagainya. Makanya ini hati-hati sekali jamaah ya. Pokoknya jangan melakukan hal seperti itulah ya, sekalipun itu seperti demonstrasi atau muzaharat dalam mau judulnya damai ataupun diizinkan ya, diizinkan oleh keamanan, tetap nggak boleh ya. Ya kita mau nyari apa coba ya. Terkadang kan masalah demo ini seperti kemarin aja rame-rame, ternyata urusannya urusan dunia kan. Iya, dalam urusan kebijakan ekonomi lah atau yang lainnya. Memang kita sulit sih, menyulitkan kita ya. Kita optimis aja lah ya, harga naik, rezeki naik di Allah gitu kan ya. Enggak, yang penting aya saker meulina itu, kita mah optimis aja ya. Enggak ya, bensin ya sekarang pun tetap aja ya di mahal bagaimanapun tetap dibeli kan ya. Enggak ya insya Allah gitu ya. Udah kita optimis aja deh ya, nanti ada solusi dari Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh ya keluar dari jamaah seperti itu. Nanti ini termasuk dosa besar, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi jamaah ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lihat nih kata Nabi ya. Ya terakhir kita bawakan hadis, nanti kita jelaskan lagi di kesempatan yang akan datang. Innahu sayakunu alaikum umara, nanti itu akan datang kepada kalian para pemimpin. Wa tarawna asaratan, kalian lihat mereka sikapnya oportunis. Tahu oportunis enggak? Oportunis apa? Haji mumpung. Tahu haji mumpung? Ya dimanfaatin lah, maupun jadi pemimpin ya kan, caranya balik modal gitu kan, gimana caranya, wah dibuat. Nah itu akan datang kayak gitu ya. Makanya kalau lihat kita wah sampai ratusan triliun, wah gitu kan, lebih dari itu pun ya bisa aja terjadi. Kalau ya Rasulullah, ditanya ya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, fama yastaman arroka zakamina, kalau ada yang berbuat demikian dan kami dapati hal itu, bagaimana ya sikap kami? Qala addul haqqa alazi alaikum, udah tunaikan saja kebenaran ya atas kalian, wasallallahu alazi lakum, dan minta kepada Allah untuk kalian. Udah tunaikan kebenaran aja
Gitu jamaah ya. Allahu taala alam. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ini bahasannya memang ramai ya jamaah, karena berhubungan dengan ulil amri ini gitu. Ya, karena kalau khutbah isinya wah mojok-mojokin ulil amri itu gimana itu ya, kayaknya waduh ya Allah itu ulil amri itu harus kita jaga martabatnya. Ini di pojok-pojokan di khutbah Jumat lagi, ya Allah itu gimana ya. Makanya sama ulil amri itu sensitif ya maaf ya, kita masih bebas lah. Dulu kan saya pernah singgung ya, di Saudi Arabia itu ada teman ya yang kuliah di UIM, adik kelas sih. Saya tanya begini, oh iya benar, di Saudi itu banyak mata-mata. Kalau ada syekh ketika khutbah Jumat atau ceramah, ada istilahnya nyinggung ya, nyinggungnya secara tidak langsung lagi, langsung ditarik sama askar, dibawa gitu. Tuh bener-bener kan dijaga marwahnya tuh pemimpin. Di Indonesia, bebas di Indonesia mah, antum khutbah Jumat kayak gitu. Pemerintah jolim, ya Allah itu kan, gimana itu? Ya hare-hare gitu kan, nggak ada. Ya nggak seperti itu jamaah. Ini kan nanti makin benci, boro-boro mau mendoain kan, yang ada malah wah udah bully terus. Ya udah diam aja lah. Wallahu ta'ala. Cukup ya jamaah karena sudah isya. Berapa menit lagi sih? Itu 2 menit lagi ya. Tapi nanti kita aja ya, kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mungkin kita bisa saling bertanya ya, terkait masalah bahasan-bahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada kita semua melalui ilmu ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah, yang bisa menguatkan keimanan kita, agama kita dan juga akidah kita. Dan tentunya bisa menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin mantap dan juga baik akidahnya sesuai pemahaman salaful ummah. Nasallallahu salafiyah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.